Apa bener to mriki enten alas kalang? Karena hutan kalang itu di beberapa daerah memang manusia suku Jawa asli yang matanya agak biru. Biru coklat hitam itu orang kalang. Duwe buntut, napa tenan to sakjane? Tenan sebab napa? Kecerdasannya di atas rata-rata. Dan peninggalan jenengan ngerti ukir, corak bunga. Nah, nek niki pun campur nih. Ukir corak bunga itu peninggalan wong kalang. Dan itu menyebar luas ke seluruh dunia. Sehingga peradaban wong kalang itu memang ditutup. Wong kalang niku duwe kemampuan luar biasa dan siji kepandaian, loro nyambut gawe paten. Sehingga wong kalang itu menutup diri hanya menikah sesama golongannya. Dan kula wau teng monten nembe sepisan untuk cerita niku, kula takon. Apa bener teng mriki enten alas kalang? Karena hutan kalang itu di beberapa daerah memang manusia suku Jawa asli yang matanya agak biru. Biru coklat hitam itu orang kalang. Itu memang mereka bersembunyi di hutan-hutan. Ketika hutan sudah dibuka dia akan lari lagi, dia lari lagi. Karena ketika dia menjadi satu dengan masyarakat, angel awor. Mergo kecerdasannya di atas rata-rata. Jelas. Pada saat niku di festival niku kan digelar artefak-artefak saking kalang. Nggih mulai dari kapak batu sampai logam. Sampai ke besi niku wonten lah. Pada saat niku nggih wonten ditunjukkan niki patung Loro Blonyo. Nggih. Niku kadang-kadang saking Bojonegoro niku kepanggih nggih ten ngene kuburan. Nah, kajeng niku kajeng jati. Utuh. Nanging pas ngandhape niku namung growok segede. Nggih. Kula enggak ada foto-fotone ta sik. Nggih. Tapi untuk diungkap sulit, memang wong kalang niku wong tertutup. Dari dulu orang tertutup. Lah criyose secara mitos tiyang kalang niku nggih nun sewu. Terus saged mlajeng niku Jawa mriki Jawa Timur kali Jawa Barat niku namung pinten pencolotan ngoten mitose. Mitosnya. Nggih. Pada saat niku di salah satu titik niku pernah sampun nembe dibongkar nggih. Dibongkar nggih niku wau dijarani ten kene niku masuk Kenduruan, Kecamatan Kenduruan. Alase nggih radi wingit ngoten. Nggih. Kula pada saat niku yang songo nggih. Rombongan niku enten kanca saking pelukis saking pundi Malang, beto kanca ya. Bareng masuk ten ngene mriku lho. Ki ambake niku langsung kemringet. Keringet langsung ajeng ambyuk. Pingsan. Padahal nggih sehat awale. Nggih langsung beto ten UGD langsung bangsul. Misalnya saya tadi begitu masuk Tuban itu keringet luar biasa, nanti jendela kula buka nanti bojo kula omah itu bleduk kok dibukai ben. Niku nyoto. Ya nyoto Mas ini ngalami.
Nggih. Kula sing bopong larene niku. Wong beto L300 bukaan niku lah kula ten ngajeng kula bopong tenggene sopir niku. Nggih. Nek mugi-mugi wong Tuban ya kudu iso nguri-nguri. Karena memang orang Kalang itu dimusuhi dari dulu karena kecerdasannya di Kalang atau dihalangi karena memang luar biasa kemampuan. Sebelum Masehi sudah ada. Jauh sebelum Masehi. Jadi manusia purba jenis wong Kalang itu memang manusia purba tertua yang memang sampai sekarang nggak bisa diungkap. Mang Milo kan kalau jenengan percaya tidak percaya, Candi Borobudur itu didesain oleh yang namanya Gunadewa. Dan Empu Gunadewa sampai sekarang itu tidak jelas siapa orangnya, dari mana asal usulnya. Nah, saya dulu tahun 90-an pernah dengan keras bilang bahwa yang namanya Gunadewa itu hanya sebagai sosok yang memang disamarkan. Karena saya ketika ke Candi Borobudur sebelum di karcis seperti sekarang, dulu masih masuk ke Borobudur itu masih juga nggak begitu ribet seperti sekarang. Setiap bulan purnama dulu itu di Candi Borobudur kan itu ada satu relief yang ditutup. Jadi ada satu relief yang dipendam yang namanya Karmawi Bangga itu. Nah, saya kalau ke situ itu dulu sering muncul ular. Jadi ular itu kalau bulan purnama datang berkumpul di relief yang ditutup oleh tanah yang namanya Karmawi Bangga itu. Nah, di dalam setiap bulan purnama itu saya selalu mendapatkan banyak cerita tentang si Resi Gunadewa. Nah, Resi Gunadewa ini sebetulnya adalah manusia seperti manusia Kalang yang memiliki tulang ekor agak panjang. Sajane sanes buntut tapi tulang ekornya agak panjang. Tulang ekornya agak panjang. Itulah ciri-ciri manusia purba Jawa yang paling tua dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Bayangkan aja, di saat manusia purba yang belum mengenal sejarah di seluruh dunia hanya mengandalkan berburu dan berpindah-pindah tempat. Tapi manusia purba yang lebih khusus di Jawa itu mereka sudah bisa membuat perhiasan dari besi. Manik-manik, kalung, gilang. Dari itulah peradaban mbah-mbah kita dulu. Niku tersimpan ten Bojonegoro kok. Nggih, kathah Bojonegoro, Sangiran pun banyak. Nggih. Tapi fakta ini selalu ditutup oleh dunia internasional. Nanti makanya itu enggak ikut persilangan kan, Bang? Itu waktu dulu ya. Iya, kalau kita bilang persilangan pasti terjadi. Karena namanya hubungan sosial tidak akan pernah bisa membatasi. Antara orang Jawa menikah dengan mana itu kan nggak ada satu pembatasan, nggak bisa. Contoh aja dibatasi seperti apapun ya tetap merojol selah-selaning garu, berarti kan wonten itu. Mila kula kanthi nggih ngaturke matur sembah nuwun katur dumateng kadang sedaya ingkang sampun saged dugi wonten mriki. Rahayu Maradika, rahayu kalisa ing sampekala. Anggen kula marak sowan wonten mriki bilih wonten kekiranganipun saderenge nyuwun agung pangapunten ingkang agung katur dumateng para pinisepuh haji sepuh para luhur sedayanipun sarjana ingkang luhur ing budi tamtu pangabekti kula konjuk ing panjenengan sami.